Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan memulai eh, presentasi kelompok kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat, yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ari Sabtono, MPD, dan Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD. Dan yang sama-sama kami banggakan teman-teman yang telah dapat hadir di perkuliahan evaluasi pendidikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nisful Fitra, dan juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Hilda Agustina Caniago, dan juga ada Winda Rahmadanti, dan juga ada Anggrini Rahmadanti. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul penyusun tes. Dalam penyusun tes, ada terbagi tiga pembahasan yaitu tes kognitif, tes afektif, dan juga tes psikomotorik. Oke, baik teman-teman. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu kepada teman saya Elda, dipersilakan. Oke, baik. Untuk yang materi pertama itu ada tes kognitif, di mana tes kognitif ini adalah sebuah instrumen yang dirancang untuk menilai aspek kognitif siswa, yang meliputi kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi. Dalam konteks pendidikan, tes ini berfungsi untuk mengukur seberapa baik siswa dapat mengingat, memahami, dan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Menurut Boom, ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Next. Untuk 6 ranah kognitif itu, yang pertama itu ada pengetahuan atau knowledge. Tingkatan ini itu merupakan dasar dari semua tingkatan lainnya. Pengetahuan ini berfokus pada kemampuan untuk mengingat informasi seperti fakta, istilah, dan konsep. Yang ranah kognitif kedua itu ada pemahaman atau comprehension, yaitu setelah mengingat informasi, siswa harus dapat memahami dan menjelaskan makna dari informasi tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk merangkum, menginterpretasikan, dan memberikan deskripsi. Yang ketiga itu ada penerapan atau application. Tingkatan ini melibatkan penerapan pengetahuan dalam situasi baru atau konkret. Siswa harus mampu menggunakan prosedur, metode, atau teori yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Yang keempat itu ada analisis, di mana pada tingkatan analisis ini, siswa diharapkan dapat memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami bagian-bagian mana bagian-bagian tersebut saling berhubungan. Untuk yang kelima itu ada sintesis. Sintesis itu kemampuan untuk menggabungkan elemen-elemen yang berbeda untuk membentuk suatu keseluruhan baru atau ide-ide baru. Untuk yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu tingkatan tertinggi dalam taksonomi Bloom adalah evaluasi di mana siswa harus dapat membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Dari P. Anderson dan Cartwell membagi aspek kognitif menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Boleh di next? Untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah penyusunan tes ranah kognitif. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dan kawasan tes terlebih dahulu. Yang kedua, menguraikan materi dan batasan. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, memilih bentuk tes. Yang kelima, menentukan panjang tes. Yang keenam, menulis soal coba tes. Yang ketujuh, menelaah soal tes. Yang kedelapan, melakukan uji coba tes. Yang kesembilan, menganalisis butir soal. Yang kesepuluh, memperbaiki tes. Yang kesebelas, merakit tes. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya dia akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya itu mengenai teknik dan instrumen tes ranah kognitif, yaitu ada 4, yaitu pertama pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini merupakan bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dan diikuti sejumlah alternatif jawaban atau option. Nah, tugas tes ini memilih alternatif jawaban yang paling tepat. Nah, kemungkinan jawaban tersebut dapat berupa kata, frasa, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Nah, dilihat dari segi rumusan kalimatnya, soal pilihan ganda itu dapat berupa kalimat tanya, atau kalimat pertanyaan yang tidak lengkap. Alternatif jawaban terdiri atas jawaban benar yang merupakan kunci jawaban serta kemungkinan jawaban-jawaban salah yang disebut pengecoh atau distraktor. Nah, alternatif jawaban ini beragam. Ada yang menggunakan 3 alternatif yang biasanya digunakan di sekolah tingkat dasar, SDMI kelas tingkat bawah yaitu 1 sampai 3, ada yang menggunakan 4 alternatif yang biasanya digunakan di tingkat SMP atau MTS, dan ada yang menggunakan 5 alternatif pada tingkat SLTA dan perguruan tinggi. Nah, model-model tes pilihan ganda itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada model pilihan ganda biasa, model asosiasi, model melengkapi berganda, model hubungan antar hal, model analisis kasus, dan model pemakaian diagram, grafik, peta, atau gambar. Nah, yang kedua itu tes bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Nah, tes ini tuh merupakan bentuk tes yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat atau kalimat perintah yang harus dikerjakan atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga testi harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, bentuk tes ini tepat digunakan untuk mengetahui tingkat ingatan atau hafalan dan pemahaman peserta didik. Yang ketiga itu ada tes menjodohkan. Tes bentuk menjodohkan ini merupakan suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Nah, masing-masing pertanyaan itu mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Yang keempat itu ada tes uraian. Eh, Tes uraian ini merupakan alat evaluasi hasil belajar yang paling tua. Nah, tes uraian ini tuh disebut juga dengan tes esai atau tes subjektif. Tes uraian ini tuh digunakan secara luas untuk berbagai macam keperluan, antara lain digunakan sebagai ulangan harian, ulangan umum, ataupun ulangan kenaikan kelas. Pada perguruan tinggi, biasanya para dosen itu menggunakan bentuk uraian tes ini pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, tes bentuk uraian ini ada 2 macam, yaitu tes uraian terbatas atau uraian terstruktur dan tes uraian bebas. Yang pertama itu ada tes uraian terbatas, disebut pula dengan tes uraian terstruktur atau tes uraian objektif. Itu merupakan tes yang sifat jawabannya itu dibatasi, baik ditinjau dari segi materi maupun jawabannya. Eh, yang kedua itu uraian bebas, yaitu bentuk tes uraian yang menghendaki jawaban yang terurai. Tes uraian bebas ini bebas melalui tulisan atau karangan. Jadi tes itu memiliki kebebasan mengemukakan jawaban melalui tulisan. Benar tidaknya tulisan tes itu hanya dapat diskor oleh guru yang benar-benar berpengalaman. Selanjutnya itu yaitu teknik non-tes untuk evaluasi hasil belajar kognitif. Di sini ada 3. Yang pertama itu penilaian portofolio. Menurut Paulson, portofolio itu sebagai kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan kecakapan mereka dalam satu bidang atau lebih. Nah, portofolio ini dapat digunakan oleh peserta didik untuk melihat kemauan mereka sendiri, terutama dalam hal perkembangan pengetahuan mereka, sikap, keterampilan, dan ekspresinya terhadap sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik yang digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kompetensi peserta didik. Nah, kumpulan hasil karya tersebut difokuskan kepada dokumen tentang kerja peserta didik sebagai bukti tentang apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Misalnya ulangan harian, tugas-tugas terstruktur, catatan perilaku peserta didik, dan laporan aktivitas di luar sekolah. Yang kedua itu ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan penilaian pada kemampuan melakukan yaitu scientific inquiry yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam merencanakan, mengorganisasi penyelidikan, bekerja sama, mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mengkomunikasikan temuannya dalam bentuk laporan tulisan. Dan yang terakhir itu ada penilaian produk. Penilaian produk ini merupakan penilaian terhadap hasil karya peserta didik pada periode tertentu. Selanjutnya itu teknik penskoran hasil belajar kognitif. Yang pertama itu ada tes bentuk pilihan ganda. Cara men-skor tes bentuk pilihan ganda ini ada 2. Pertama, tanpa menerapkan sistem denda terhadap jawaban tebakan. Dan yang kedua, dengan menerapkan sistem denda terhadap jawaban tebakan. Nah, yang penskoran tanpa menerapkan sistem denda terhadap
jawaban tebakan itu cara pemberian skor, yaitu dengan dua kemungkinan, yakni dengan mempertimbangkan bobot skor setiap soal dan tanpa mempertimbangkan bobot skor. Nah, cara yang pertama adalah menghitung jawaban benar setiap testi dan kemudian dikalikan bobot skor setiap soal. Nah, cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut. S sama dengan sigma R dikali WT, di mana S itu skor yang sedang dicari, sigma R itu right atau jumlah jawaban yang betul, WT itu weight atau bobot skor setiap soal. Nah, cara kedua itu dengan menghitung jumlah jawaban benar dan setiap butir yang dijawab benar itu diberi skor 1. Sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah banyaknya butir yang dijawab benar. Nah, cara ini tuh dapat diformulasikan sebagai berikut. S sama dengan sigma R atau jumlah butir soal yang betul. Nah, yang kedua itu penskoran dengan menerapkan denda terhadap jawaban tebakan yang dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. S sama dengan sigma R dikurang sigma W dibagi O dikurang 1, di mana S itu skor yang sedang dicari, sigma R itu jumlah jawaban yang betul, sigma W itu jumlah jawaban yang salah, O-nya itu banyaknya opsi atau pilihan yang dipasang pada soal, 1 itu bilangan konstan atau tetap. Nah, kemudian dalam tes bentuk jawaban singkat dan menjodohkan, pemberian skor untuk kedua bentuk tes ini tidak memperhitungkan sanksi berupa denda. Umumnya jawaban benar itu diberi skor 1 dan jawaban salah itu diberi skor 0. Yang terakhir itu dalam tes bentuk uraian, di mana pemberian skor ini umumnya berdasarkan pada bobot yang diberikan untuk setiap butir soal atas dasar tingkat kesukarannya, atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tes afektif. Tes afektif adalah alat evaluasi yang digunakan dalam pendidikan untuk mengukur ranah afektif, yaitu emosional, sikap, minat, dan nilai individu. Nah, dengan instrumen ini, guru dapat menilai tingkat minat dan motivasi siswa yang berupa faktor penting dalam keberhasilan belajar, serta mengidentifikasi nilai-nilai moral dan etika seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Nah, dengan itu, pendidik atau guru dapat memberikan intervensi yang mendukung pengembangan karakter siswa secara opsional. Boleh di next? Oke, di sini ada pengukuran ranah afektif. Nah, di sini ada 6 skala. Yang pertama itu ada skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang menggunakan pernyataan yang memerlukan respon tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan siswa. Contohnya itu ketika pernyataan seperti saya menikmati belajar sains, di mana siswa itu memilih tingkat persetujuan mereka. Dia itu milih sangat setuju, setuju, atau sangat tidak setuju. Lalu yang kedua ada skala pilihan ganda. Nah, skala ini mirip dengan soal pilihan ganda pada umumnya. Jadi siswa diberikan pernyataan atau pertanyaan yang diikuti dengan beberapa alternatif jawaban. Misalkan kayak apakah Anda merasa tertarik untuk mempelajari matematika? Nah, dengan itu siswa bisa memilih A sebagai sangat tertarik, B tertarik, C netral, D tidak tertarik, dan E sangat tidak tertarik. Lalu yang ketiga ada skala Stone, yaitu skala ini mirip dengan skala Likert dengan hal ada tingkatan dalam respon yang menunjukkan sikap atau nilai siswa. Namun dalam skala ini itu lebih banyak jumlahnya, jadi pernyataannya itu lebih spesifik dan lebih banyak. Terus lalu ada skala Gottman. Nah, skala ini menyusun pernyataan dengan tingkat yang berurutan, di mana jawaban siswa atas pernyataan yang lebih tinggi pada skala dianggap sudah mencakupi persetujuan terhadap pernyataan yang lebih rendah. Jadi, jika siswa setuju dengan pernyataan pada tingkat ketiga, maka diasumsikan bahwa ia itu setuju dengan pernyataan tingkat 1 dan tingkat 2. Lalu, skala diferensial yaitu skala yang menggunakan pasangan kata berlawanan yang terletak di ujung-ujung skala dengan beberapa tingkat di antara keduanya. Jadi bisa diukur dengan kategori tidak dengan tidak baik, kuat dengan lemah, cepat dengan lambat, atau aktif dengan pasif. Lalu yang terakhir itu ada pengukuran minat.
Pengukuran minat itu untuk mengetahui pengukuran minat siswa terhadap mata pelajaran terlebih dahulu ditentukan indikator kehadiran di kelas, keaktifan bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, dan kerapian. Body next. Nah, di sini ada tingkatan dalam ranah afektif. Yang pertama itu ada receiving, yaitu menerima. Jadi tingkat dasar ini di mana individu mulai menyadari, mendengarkan, atau memperhatikan informasi atau pengalaman dengan terbuka. Lalu yang kedua ada responding, yaitu menanggapi. Jadi di sini individu mulai merespon atau berpartisipasi aktif, seperti menjawab pertanyaan, berinteraksi, lalu menunjukkan keterlibatan terhadap pengalaman. Lalu ada following, yaitu memberi nilai. Jadi di sini individu mengembangkan nilai pribadi terhadap informasi atau pengalaman yang menunjukkan penghargaan dan preferensi yang mulai mempengaruhi keputusan mereka. Lalu ada organization, yaitu individu mengintegrasikan berbagai nilai ke dalam sistem nilai yang lebih kompleks, mulai memahami bagaimana nilai satu itu mempengaruhi nilai yang lain. Lalu yang terakhir ada characterization, yaitu tingkat tertinggi di mana nilai-nilai yang telah dipelajari oleh siswa itu menjadi bagian dari kepribadi yang terlihat dari konsistensi dalam perilaku yang mencerminkan nilai tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya ada teknik dan instrumen tes ranah afektif. Di sini yang pertama ada observasi, yaitu guru mencatat tindakan atau ekspresi yang menunjukkan sikap siswa terhadap pelajaran atau interaksi sosialnya. Jadi di sini observasi itu guru itu melihat langsung bagaimana sikap siswa tersebut. Terus lalu yang kedua itu ada kuesioner, yaitu instrumen penilaian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk mengumpulkan data mengenai sikap, minat, nilai, atau persepsi siswa dalam ranah afektif. Lalu yang ketiga ada penilaian diri atau self-assessment, yaitu teknik ini melibatkan siswa sendiri dalam menilai sikapnya sendiri atau perilaku yang mereka sendiri berdasarkan kriteria yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada wawancara, yaitu melibatkan interaksi langsung dengan siswa untuk menggali sikap, nilai, atau minat mereka secara mendalam. Oke, di sini ada interpretasi hasil tes afektif. Yang pertama itu ada sikap positif, yaitu mengidentifikasi apakah siswa menunjukkan sikap positif terhadap mata pelajaran. Nah, ini dapat dinilai dari keterlibatan aktif siswa dalam diskusi, keinginan untuk bertanya, dan partisipasi dalam kegiatan kelas. Lalu yang kedua ada nilai dasar, yaitu siswa yang mengamalkan nilai-nilai dasar seperti integritas, kesopan santunan, dan kerjasama. Nah, ini bisa dilakukan melalui observasi perilaku siswa dalam integritas teman sekelas dan guru. Lalu yang terakhir ada berpikir kritis. Maaf, di sini agak salah. Itu untuk melihat apakah ada perubahan signifikan dalam pola pikir. Jadi ini tuh bisa mencakup perubahan dari cara siswa menyikapi tantangan, menerima kritis, atau menanggapi kesulitan. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk tes psikomotorik bisa dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tes psikomotorik adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur keterampilan fisik dan kemampuan motorik seseorang dalam melakukan tugas tertentu. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana individu menerapkan hasil belajar mereka dalam konteks praktis, termasuk kemampuan kognitif, motorik, dan memahami pola angka dan hubungan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada aspek keterampilan
ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar berupa penampilan. Menurut Glenn Purwanto, yang dimaksud tes pembuatan adalah tes di mana respon atau jawaban yang dituntut dari peserta didik berupa perbuatan tingkah laku konkret, penjabaran keterampilan konkret atau disebut ranah psikomotorik dapat mengacu pada teori Simpson yang mengemukakan 7 jenjang. Boleh di next. Oke, berikut adalah 7 jenjang teori Simpson. Yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi yaitu berkenaan dengan penggunaan organ indera untuk menangkap isyarat yang membimbing aktivitas gerak. Yang kedua ada kesiapan, yaitu menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan tertentu. Kategori ini meliputi perangkat mental untuk bertindak dan perangkat fisik untuk bertindak dan perangkat emosional untuk persepsi. Baik, selanjutnya ada gerak terbimbing. Gerak terbimbing yaitu tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Yang selanjutnya ada gerakan terbiasa. Gerakan terbiasa yaitu berkenaan dengan kinerja di mana respon mahasiswa telah menjadi terbiasa dan gerak-gerak dilakukan dengan penuh keyakinan dan kecakapan. Yang selanjutnya ada gerak kompleks, yaitu gerakan yang sangat terampil dengan pola-pola gerakan yang sangat kompleks. Yang keenam ada gerakan pola penyesuaian, yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan situasi tertentu. Yang ketujuh ada kreativitas, yaitu menunjukkan kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus. Hasil belajar untuk level ini menekankan kreativitas yang didasarkan pada keterampilan yang sangat hebat. Oke, boleh di next. Berikutnya ada teknik dan instrumen penilaian aspek psikomotorik. Istilah instrumen dalam penilaian tidak terlepas dari teknik penilaian, artinya instrumen penilaian berkaitan dengan teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara yang digunakan oleh guru atau penilai untuk mengumpulkan hasil data belajar siswa. Apabila guru atau penilai ingin mengukur hasil belajar siswa menggunakan teknik observasi, maka dalam melaksanakan observasi, guru menggunakan alat bantu yang disebut dengan pedoman observasi yang dapat berupa checklist maupun rating scale. Oleh karena itu, checklist dan rating scale merupakan alat bantu, maka disebut juga instrumen penilaian dan memiliki 8 penilaian belajar siswa. Berikut adalah, boleh di next. Berikut adalah 8 teknik penilaian belajar siswa. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada penilaian diri, yang ketiga ada penilaian antar teman, yang keempat ada penilaian kinerja, yang kelima ada penilaian portofolio, yang keenam ada penilaian proyek, yang ketujuh ada penilaian produk, dan yang terakhir ada penilaian jurnal. Dalam Dignas disebutkan bahwa penilaian hasil psikomotorik berbeda dengan penilaian pada hasil belajar kognitif dan afektif. Penilaian hasil belajar kognitif dan afektif perlu diarahkan pada pencapaian setiap tingkatan, sedangkan pada hasil belajar psikomotorik cukup pada tingkat tertinggi yang dianggap memenuhi syarat. Teknik penilaian ranah keterampilan atau psikomotorik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan teknik tes dan non-tes. Oleh di next. Yang pertama ada teknik tes dalam ranah psikomotorik. Teknik yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua ada teknik non-tes ranah psikomotorik. Teknik penilaian yang dilakukan
tanpa menggunakan tes, melainkan dengan pengamatan, wawancara, angket, dan penelitian dokumen-dokumen. Alat penilaian non-tes banyak jenisnya. Yang sering digunakan siswa antara lain terdiri dari portofolio, observasi, catatan, anekdot, proyek, produk, dan skala penilaian lainnya. Oke, baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan kognitif, afektif, dan psikomotorik memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memastikan evaluasi yang efektif dan menyeluruh. Dalam ranah kognitif, penilaian fokus pada kemampuan berpikir dan intelektual, mencakup pengetahuan, pemahaman, hingga analisis. Teknik tes dan non-tes serta instrumen pengukuran yang akurat dan penting untuk mendapat hasil yang valid. Di ranah afektif, penilaian dirancang untuk mengukur aspek emosional, sikap, dan nilai yang dimiliki siswa. Teknik dan instrumen yang digunakan harus sensitif terhadap variasi individu agar hasil dapat diinterpretasikan secara tepat. Sementara itu, penilaian dalam ranah psikomotorik berfokus pada keterampilan fisik dan keterampilan motorik siswa. Instrumen penilaian harus mencakup berbagai aspek keterampilan untuk memastikan bahwa kemampuan praktis siswa dapat terukur dengan baik. Keseluruhan proses penyusunan tes di ketiga ranah ini memerlukan perencanaan matang dan penggunaan teknik yang tepat untuk menjamin hasil evaluasi yang efektif dan bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran. Baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yang dimana kami memberikan tiga kesempatan untuk teman-teman bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Terus kelompok 6 mau bertanya dong. Oke, boleh. Silakan Pandu. Ini terkait ini yang tadi dijelaskan, teknik penskoran kognitif kayak yang mana di sini ada dua kan, ada yang maksudnya yang tanpa denda ataupun dengan denda gitu, maksud pengurangan poin. Kan yang mana beberapa tahun sebelumnya kan untuk seperti UTBK itu kan ada pengurangan poin ya. Kalau misalkan jawabannya salah, dan sekarang ini eh, sistem itu diubah kan menjadi tidak ada pengurangan poin, tapi setiap soal itu punya bobotnya berbeda-beda gitu, tergantung eh, persentase berapa orang yang jawabnya benar dari pertanyaan tersebut. Nah, tapi menurut kelompok kalian tuh sebenarnya dengan sistem yang sekarang ini, apakah lebih efektif dari yang sistem yang sebelumnya? Karena memang kemungkinan itu dengan tidak adanya sistem denda ini kan, eh,
jadi terbuka ya peluang untuk pada akhirnya menjawab secara tebak-tebakan ya, tebak-tebakan jawaban yang benar karena mereka jadi tidak punya kekhawatiran lagi apabila menjawab salah eh, itu akan menjadi pengurangan gitu. Bahkan mungkin skornya menjadi minus kalau ada pengurangan. Nah itu kalau menurut kalian untuk UTBK ataupun ujian-ujian sejenis itu lebih bagus yang mana gitu? Mungkin boleh tanggapannya. Oke, terima kasih Pandu. Baik, yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Diberikan kesempatan untuk 2 orang lagi yang ingin bertanya. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Pandu ya tadi. Kalau menurut pendapat saya sendiri dari kelompok 6, itu tuh tergantung ujiannya. Kayak misalnya tergantung pada evaluasi dan perilaku yang diinginkan dari peserta ujian gitu loh. Kayak kalau
kayak tergantung konteks ujiannya, terus kayak karakteristik pesertanya. Jadi kalau misalkan tujuan utamanya itu buat mendorong pengambilan risiko yang kayak lebih bijaksana dan lebih akurat, jawabannya itu kayak penskolaran dengan denda tuh jadi lebih efektif. Tapi kalau misalnya mendorong untuk kayak lebih mendorong partisipasi penuh dari pesertanya itu, dan kayak lebih apa ya, secara keseluruhan semua soal penskolaran tanpa denda itu mungkin lebih sesuai. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan. Mungkin kalau dari kita segitu aja. Udah cukup jelas belum, Pandu? Tapi kalau misalkan partisipasi ya, itu kan kalau nama ujian ya, eh, yang daftar itu pasti kan mau nggak mau kan ngerjain ya, Winda, buat tesnya gitu. Entah itu pakai sistem yang denda atau nggak denda. Tapi kalau menurut saya sendiri, eh, yang pernah dibilang juga ya sama Pak Adit bahwa kalau misalkan tes untuk apa namanya, untuk seleksi gitu kan biasanya kalau bukan untuk mengukur ya, misalnya tujuannya untuk seleksi kan biasanya dikasih soal-soal yang sulit. Maka dari itu kalau misalkan pakai sistem denda itu lebih bisa ngukur gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang dia itu merasa tidak bisa ngerjain, jadi dia punya pertimbangannya sendiri gitu antara mau ngejawab ngasal atau enggak. Tapi kalau misalkan pakai sistem yang apa sih, IRT ya kalau UTBK sekarang. IRT kan dia masih ada peluang gitu. Peluang untuk jawab benar atau jawab salah walaupun dia ngasal. Ya paling itu sih. Kalau ini kan ini diskusi aja. Tapi makasih tadi Winda atas jawabannya. Jadi dapat sudut pandang baru. Oke, makasih Pandu. Oke, makasih Pandu dan Winda yang telah bertanya dan menjawab pertanyaannya. Saya mau tanya lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, kepada Isna ini dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materinya. Izin bertanya, tadi kan ada dijelasin ya bahwa ada beberapa bentuk skala untuk mengukur sikap afektif. Nah, saya tadi sempat cari gitu, ternyata skala Likert itu paling sering digunakan untuk mengukur afektif ya atau sikap. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah skala Likert itu cukup akurat untuk mengetahui atau menggambarkan sikap atau dalam konteks afektif siswa? Terus ada kelemahan nggak dari skala Likert ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Isna ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh kepada Saudari Dias dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kelompok presentasi yang sudah melakukan presentasi ini melengkapi pertanyaan dari ini tadi tentang skala Likert. Ya tadi kan itu dijelasin ya kalau misalnya itu paling efektif digunain untuk mengukur ranah afektif. Nah, tapi tuh kemarin sempat kita coba untuk bikin apa ya
Google Form yang menggunakan skala Likert. Cuman kita tuh kayak beberapa mahasiswa tuh agak bingung untuk menentukan skalanya. Baiknya tuh 4 atau 5. Maksudnya 4 atau 5 tuh ketika kita naruh 5 itu kan ada 3 yang netral ya. Nah, sebenarnya tuh dalam penggunaan skala Likert itu baiknya tuh ada posisi netralnya atau nggak ada posisi netralnya. Mungkin boleh dibantu dijelasin oleh kelompok ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dias. Baik, teman-teman, jawabannya kami tampung dulu. Berikan kami kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Udah terjawab semua belum? Ah, belum Pak, ada dua tanya lagi Pak. Ya, ada pertanyaan dua terakhir tadi belum ya? Ya, Pak. Oke, aku mau jawab pertanyaan, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Isnaini tadi. Jadi kan tadi Isnaini bilang kalau uh, Likert itu akurat untuk tes afektif. Kenapa gitu? Ya kan Isnaini apa? Tanya, apakah tes Likert itu akurat buat cukup akurat buat mengukur ranah afektif sama kelemahannya? Ya, jadi kalau misalkan keakuratan itu karena si skala ini tuh bisa dianalisis menggunakan statistik yang deskriptif, sorry. Jadi bisa diukur sama rata-rata, median, modus, sama frekuensi. Tapi skala ini tuh seperti yang tadi dia bilang kalau banyak responden yang milih jawaban netral, sorry. Jadi jawabannya itu nggak yang spesifik banget gitu loh. Nah, terus nyambung juga sama yang pertanyaan dia tadi, kalau misalkan lebih baik yang mana, yang ada netralnya atau enggak, itu juga tergantung sama penelitinya. Kalau menurut dari kelompok kami, soalnya dari skala 5 ini, sorry, kalau misalkan ada netralnya ini, bisa responden tuh bisa milih buat kalau misalkan respon itu nggak yakin sama setuju atau nggak setuju itu. Jadi kalau misalkan maksain buat nggak ada netral itu, dia itu lebih, responnya itu lebih ke, jadi kalau misalkan, sebenarnya tergantung sama respondennya. Kalau misalkan, tergantung sama penelitinya. Kalau misalkan pengen menegaskan penilaian itu, jadi milihnya nggak ada netral. Tapi kalau misalkan mau yang nggak memaksakan, itu bisa pakai netral gitu dia. Maaf ya, belibet. Bisa dimengerti nggak dia? Oke, makasih Anggra. Ya, Isna ini bisa dimengerti nggak Isna ini? Bisa, Apa masih ada yang kurang? ada. Makasih, Anggra. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Anggra ini yang sudah menjawab pertanyaan dari Dias dan Isnaini, dan terima kasih juga kepada Dias dan Isnaini yang sudah bertanya. Baiklah, mungkin karena sudah ada tiga pertanyaan, mungkin sampai sini dulu diskusi dari kelompok kami. Kalau salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Oke, kami kelompok 6
akan menyudahi presentasi kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok berapa tadi? 6, Pak. Kelompok 6 ya, yang telah mempresentasikan tentang penyusunan tes ya, terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebenarnya kalau lebih banyak bukan tes kognitif afektif ya, tapi penilaian ya. Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Karena kalau kita lihat bagian instrumen kemarin itu ada tes dan non-tes ya. Tes itu terkait dengan lebih ke penilaian kognitif, ya non-tes itu untuk penilaian afektif dan psikomotor. Dan terkait dengan penilaian ketiga ranah tersebut ya, yang digunakan di sini bisa bentuknya tes, bisa bentuknya non-tes ya. Mungkin Anda juga pernah mengalami saat di SMA, itu ada nilai kognitif, ada nilai afektif, ada nilai psikomotor. Ya. Yang kognitif berbentuknya angka dan huruf ya, angka dan huruf. Sebenarnya terus penilaian afektif psikomotor bentuknya nilainya adalah huruf. Adapun terkait dengan penilaian ketiga ranah tersebut tadi sudah dijelaskan ya, kelompok 6. Yang kognitif itu dinilai dengan tes, yang afektif psikomotor menggunakan non-tes ya. Yang non-tes bisa dalam bentuk lembar pengamatan ya, atau observasi, bisa berbentuk wawancara, bisa berbentuk angket atau kuesioner, dan seterusnya. Ya mungkin lebih lengkapnya paparan kelompok 6 tadi disertakan untuk contoh-contoh instrumen terkait dengan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu mungkin perbaikan yang dilakukan ya kelompok 6. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin ketika ranah itu dinilai secara bersama, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin enggak. Kalau di pengalaman Anda pada saat di bangku sekolah kan ada apa itu penilaian kognitif sendiri, afektif sendiri, psikomotor sendiri. Tetapi mungkin tidak ketika ranah tersebut dinilai ya secara bersamaan, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Kalau menurut saya tidak bisa, Prof. Karena mungkin saya kurang tahu ya kalau misalkan guru itu menilai afektif dan psikomotoriknya itu pada saat apa saja gitu. Tapi yang pasti kan saat ujian akhir ataupun ujian tengah semester itu yang diuji adalah kognitifnya saja, karena tidak bisa dilihat juga sisi afektif dan psikomotoriknya. Mungkin dari sikap, mungkin kalau afektif dan psikomotorik dinilai oleh guru melalui sikap, mungkin Prof. Ada lagi yang lain?
Ada jawaban yang lain? Izin jawab, Prof. Menurut Ya, saya bisa dilakukan bareng. Contohnya kalau misalnya lagi praktik gitu, praktik di laboratorium misalnya kayak IPA, kan ada kalau misalnya dari kognitif kadang ada guru yang kayak ngasih apa penugasan tertulis. Terus kalau kan sambil praktek ya, Prof. Terus sama dari afektifnya bisa dinilai dari misalnya praktek secara berkelompok kan bisa dinilai dari sikapnya. oke. Jadi pada penilaian-penilaian tertentu yang di dalam perkembangannya, ketiga ranah tersebut ya, itu bisa dinilai ya secara bersama. Jadi dalam penilaian itu penggabungan ketiga ranah tersebut ya. Misalnya penilaian seperti apa? Ya, misalnya penilaian yang berdasarkan pada penilaian kompetensi ya, atau kompetensi based assessment ya. Kompetensi based assessment, penilaian berbasis kompetensi. Ada performance ya, performance based assessment, penilaian berbasis kinerja ya. Nah, untuk menilai kompetensi seseorang, yang mana kompetensi seorang tersebut itu kan lebih melihat tataran praktis ya di dalam penerapan pengetahuan yang sudah dimiliki ya. Ini tataran praktis terkait dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Sehingga untuk bisa apa untuk bisa dinilai siswa itu dianggap kompeten atau tidaknya itu dilihat dari aspek pengetahuannya, sikapnya dan keterampilan. Itu ya, itu adalah bisa ya, bisa cuma memang tetap ya instrumennya terpisah ya, antara penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Itu ya. Bila terkait dengan penilaian kognitif sekarang ya, yang tadi sudah dijelaskan, yang menggunakan tes, itu kan memperhatikan jenjang kognisi ya. Yang pernah Kak Bapak sampaikan jenjang kognitif ya. Ini.
Ya, terkait dengan taksonomi belum tadi ya, yang mengalami perkembangan diubah menjadi itu ya, menurut Anderson dan Cradwell itu ya, ada sedikit perubahan ya, ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, itu berubah menjadi ini. Evaluasi menjadi C5, C6-nya menjadi create, mencipta. Ya. Jadi ketika mengembangkan instrumen tes ya, dengan mengacu taksonomi ini ya, ada C1 sampai C6, C1 ingatan, C2 pemahaman ya, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 ini adalah kreasi ya, mencipta. Dari jenjang kognitif ini sebenarnya bisa dijadikan acuan ya ketika mengembangkan instrumen tes ya. Instrumen tes. Di soal UTS kemarin kan ada pertanyaan, Anda diminta membuat contoh soal tes ya, yang hot, ya hot. Soal tes yang hot, terus Anda diminta untuk memberikan argumentasi kenapa soal tersebut Anda katakan hot. Ya. Masih ingat jawaban Anda itu apa? Soal hot itu yang seperti apa? Dan kenapa Anda mengatakan bahwa soal tersebut hot? Jadi kalau kita lihat pembagian jenjangnya soal itu, ya ini ada higher order thinking, ada lower order thinking, yang tengah ini middle lah. Yang higher order thinking yaitu berpikir kritis, kreatif ya, memecahkan masalah, itu kecenderungannya adalah mengukur 3 ranah yang di atas. Ada analisis, jadi C berapa? C4, C5, dan C6. Jadi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Sedangkan yang termasuk lower order thinking, itu soal yang C1 dan C2, yaitu mengingat dan memahami. C1 dan C2. Sehingga pengkategorinya ada 3. Ada lower, ada yang menengah ini ya, yang tengah-tengah, middle, kemudian ada yang higher. Yang C1, C2, yang C1, C2 yaitu mengingat kembali, menyatakan kembali. Sedangkan yang hot itu yang berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah. Lalu bagaimana mengembangkan soal yang hot, itu harus ada ya beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa jawaban dari soal hot itu bisa solusinya tidak tunggal ya, tapi bisa berbagai alternatif solusi dari jawaban soal tersebut. Sehingga dan cenderung kompleks ya. Sehingga di dalam menyusun soal hot ini berarti ada cirinya nih. Ada stimulusnya, di mana stimulusnya itu biasanya menggunakan masalah-masalah yang real ya. Masalah yang real atau masalah yang nyata ya. Di dalam pembuatan stimulus bisa berupa data atau fakta ya. Data atau fakta.
yang bisa dituangkan dalam bentuk visual juga, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, dan seterusnya. Itu stimulusnya. Dari stimulus tersebut, ya, kemudian dibuatlah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya lebih ke mengapa atau bagaimana. Mengapa atau bagaimana. Ya, misalnya ada data tentang kemiskinan di suatu wilayah, ya, di mana daerah tersebut ya, kondisi geografisnya seperti ini, kondisi ekonominya seperti ini, kondisi ya, sosialnya seperti ini. Ya. Kemudian pertanyaannya misalnya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan, ya, berdasarkan data atau berdasarkan kondisi daerah tersebut. Nah, itu kan pertanyaan. Jawabannya bisa berbagai alternatif solusi yang bisa diberikan berdasarkan data fakta yang ada di daerah tersebut. Itu soal. Benar, ya mudah-mudahan benar semua yang kemarin menjawab soal tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan diskusi tadi, yang pertama ada punishment, ya, ketika menjawab salah. Ya dulu itu kan sebenarnya untuk menghindari si peserta ujian itu apa istilah spekulasi, ya, menjawabnya itu spekulasi, sehingga ketika menjawabnya dari butir pertanyaan tersebut atau butir soal harus benar-benar yakin, ya, bahwa benar, jawabannya itu adalah memang benar, ya, menghindari unsur spekulasi, menghitung kancing lah, ya, untuk jawab soal dengan cara menghitung kancing. Maka ada soal yang yang bersifat punishment, ya, ketika menjawab salah itu ada pengurangan skor. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Tentang skala Likert, Prof. Kenapa skala Likertnya? Ada kelemahannya nggak dalam menggunakan skala tersebut? Terus apakah cukup akurat untuk mengukur nilai afektif? Ya, jadi skala Likert ini memang biasa digunakan, ya, instrumen-instrumen, bahkan sudah instrumen baku, ya, di dalam penilaian sikap, penilaian sikapnya, benar sekali. Bahkan ketika melakukan penelitian-penelitian, ya, ya terkait dengan penjaringan data dari variabel tertentu, itu menggunakan skala Likert, ya. Nah, kalau ada kecenderungan, ya, di dalam skala Likert tersebut itu memilih yang di tengah-tengah, ya. Misalnya alternatifnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, ya. Maka untuk menghindari ada kecenderungan memilih yang tengah, maka yang di tengah itu ada yang menggunakan bukan ragu-ragu tapi kurang setuju. Jadi sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian ada juga kecenderungan di dalam skala Likert ini tidak membaca pernyataannya, ya. Jawab aja sangat setuju semua atau tidak setuju semua atau setuju semua. Maka untuk menghindarinya biasanya
ada butir positif, tetapi juga ada butir negatif. Sehingga ketika pengisi atau responden mengisi kuesioner yang menggunakan skala Likert itu paling tidak membaca masing-masing butir tersebut. Kalau kemudian dari sifat skalanya sendiri, skala Likert itu kalau dilihat dari jenis skalanya itu termasuk skala ordinal, interval, atau rasio, atau nominal. Apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, ataukah rasio. Masih ingat 4 skala? Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Likert itu termasuk skala yang mana? Ordinal bukan, Pak? Ordinal. Kenapa ordinal? Karena itu ada tingkatan jawabannya kayak setuju, sangat setuju, tidak setuju. Nah, ada opsi-opsi yang kita kasih dan itu bertingkat. Terus Iya, dikatakan ordinal itu cirinya apa saja sih? Kalau ordinal, cirinya apa aja? Masih ingat nggak? Kalau yang skala nominal itu apa? Nominal itu hanya bisa membedakan ya. Jadi semakin tinggi jenjang, jadi tingkatannya kan ada nominal, ordinal, interval, rasio ya. Kalau nominal itu fungsinya membedakan saja dan tidak mengandung tingkatan. Misalnya apa? Misalnya nomor rumah. Ya. Nomor rumah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hanya fungsinya membedakan. Tidak mengandung tingkatan, sehingga tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan ya. Ya kan? Nomor rumah 1 ya bukan berarti nomor 1 itu ukurannya lebih besar dari rumah yang nomor 2. Nomor telepon juga gitu. Nomor registrasi juga. Dan itu nominal. Jenis kelamin 0 dan 1. 0 misalnya perempuan, 1 laki-laki ya. Dan semuanya membedakan. Kalau yang ordinal, ordinal selain membedakan itu mengandung tingkatan ya. Mengandung tingkatan. Tapi jaraknya tidak sama antar tingkatan. Jaraknya tidak sama. Contohnya apa? Mengandung tingkatan tetapi jaraknya tidak sama antar tingkatan. SD, SMP, SMA gitu, Pak. Tingkatan tapi jaraknya berbeda. Tingkat pendidikan, kemudian golongan ya. Golongan KW itu golongan 1, 2, 3. Ya termasuk skala Likert itu sebenarnya termasuknya ordinal ya. Kemudian kalau interval lebih lengkap lagi informasi yang diberikan, yaitu membedakan, mengandung tingkatan, jaraknya sama. Jaraknya sama. Ya.
tetapi tidak ada nol mutlaknya, tidak ada nol mutlaknya. Itu interval. Tidak ada nol mutlak. Misalnya apa? Tidak ada yang nol mutlaknya. Suhu misalnya. Suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhunya. Ada. Bahkan malah dingin ya. Tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Rasio itu bersama dengan interval, tetapi ada nol mutlaknya. Contohnya jumlah penduduk ya ketika nol misalnya. Ya memang tidak ada penduduk di situ. Nol. Jumlah siswa di kelas nol ya, berarti memang nol, nggak ada siswanya di situ. Itu yaitu adalah penjenjangan interval. Ada yang mengatakan tadi skala Likert tadi termasuk ordinal ya. Sehingga angkanya itu yang di dalamnya tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan atau dibagi karena jaraknya tidak sama tadi yang tadi sudah dijawab ya oleh kelompok 6 ya. Namun ya untuk masing-masing skala ya seperti itu. Namun ketika yang diukur itu adalah skor totalnya, skor total dari skala tersebut itu berubah menjadi interval. Jadi kan kuesionernya itu misalnya ada 10 butir pernyataan ya. Dari 10 butir pernyataan yang diisi responden dengan menggunakan skala Likert tadi, skor totalnya itu yang semula tadi skor per butirnya adalah ordinal, tetapi setelah ditotal ya itu berubah menjadi skalanya berubah menjadi interval. Sehingga dari butir-butir pernyataan yang setelah ditabulasi ya menjadi data tentang variabel yang akan diukur ya dari responden, itu bisa diukur menggunakan statistika deskriptifnya. Berapa medianya, berapa mean-nya atau rata-ratanya, berapa modusnya, dan seterusnya. Itu ya, itu skala Likert. Terus pertanyaan terakhir apa tadi? Itu Pak, untuk yang skala Likert tadi itu baiknya ada ketika kita buat suatu pernyataan itu baiknya pilihannya ada netralnya atau enggak. Apa? Kalau misalnya kita bikin kuesioner, nah menggunakan skala yang tadi itu baiknya kita bikin opsinya itu 1-5 tapi ada netralnya atau cuma 4 opsi aja. Karena Kalau di dalam penjelasannya menurut literatur, dia skalanya 5 ya, Likert. Skalanya 5. tapi untuk menghindari jawaban yang netral itu gimana tuh Pak? Karena kan kalau 5 banyak yang pilih netral ya Pak. Netral maka tadi apa itu opsi jawabannya bukan netral ya. Bisa menjadi kurang setuju, kan tadi ragu-ragu di tengahnya atau netral ya. Coba menjadi kurang setuju misalnya. Dan untuk mengurangi kecenderungan itu juga, ya, maka perlu ada pedoman ya, pedoman pengisian dari kuesioner tersebut yang diharapkan responden itu bisa menjawab yang lebih objektif. Ya. Pedomannya seperti apa? Ya pedomannya mengarahkan responden bahwa penilaian tersebut tidak mempengaruhi penilaian kinerja yang bersangkutan misalnya, tidak mempengaruhi nilai dan sebagainya, sehingga harapannya dan pengisian kuesioner misalnya tidak perlu menyebutkan nama ya.
supaya harapannya responden itu mengisi adalah objektif ya, sesuai dengan kondisi real ya dari yang bersangkutan. Itu ya saya kira ya beberapa penjelasan tambahan terkait dengan presentasi kelompok 6 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian yang penting lagi ketika membuat soal tes yang berupa esai ya, satu lagi ya, itu perlu disertakan rubriknya ya. Rubrik. Rubrik penilaian. Apa itu rubrik? Ya. Rubrik adalah panduan ya bagi penilai untuk melakukan penilaian ya, supaya terjadi konsistensi ya, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kualitas dari pekerjaan siswa. Jadi ketika yang menilai itu tim teaching ya misalnya, ada beberapa guru melakukan penilaian pada soal yang sama, siswa yang berbeda ya misalnya. Hasil penilaian yang diberikan oleh guru tersebut ya, atau siswa yang sama misalnya. Hasil yang penilaian yang dilakukan guru itu sebisa mungkin bisa mencerminkan ya kondisi objektif dari siswa itu. Kalau mengukur kompetensi bisa menilai kompetensi real dari siswa tersebut ya. Jangan sampai terjadi ketika siswa yang sama mengerjakan soal yang sama, ketika dinilai guru A, guru B, guru C, hasilnya variasinya terlalu jauh. Guru A memberikan nilai 90, guru B menilai nilai 50, guru C memberikan nilai 70. Itu variasinya kan terlalu jauh. Dan untuk menghindari hal tersebut perlu ada rubrik ya, terutama untuk soal yang esai ya. Kalau soal pilihan ganda sih ya kuncinya kan satu, ada masalah. Untuk soal yang esai, perlu ada rubrik. Nah, bicara rubrik di sini, manfaatnya ya bisa menjadi pedoman ya di dalam memberikan penilaian yang objektif tadi dan konsisten yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian dari rubrik tersebut itu bisa juga memberikan panduan ya, pemberian bobot penilaian ya. Jadi soalnya S ada 5, bisa diberikan bobot yang berbeda. Misalnya soal yang jawabannya lebih kompleks misalnya, diberikan bobot yang lebih tinggi, silakan saja. Tapi tetap nanti totalnya adalah 100% ya bobotnya. Totalnya bobotnya 100%. Itu adalah manfaat rubrik. Nah, bicara rubrik ya, saya kira seperti manfaatnya seperti manfaat tes ya, saya nggak perlu. Nah, bicara rubrik ini ada 2 rubrik ya. Ada rubrik analitik, ada rubrik holistik. Kalau rubrik analitik itu menilai setiap kriteria secara terpisah. Jadi di dalam penilaian ya, dalam penilaian hasil belajar atau kinerja ya, itu ada kriteria yang terpisah ya. Namun dari kriteria-kriteria yang terpisah tadi setelah dilakukan penilaian itu bisa dikombinasikan ya untuk menghasilkan nilai secara utuh dari
kompetensi atau kemampuan dari siswa tersebut. Tetapi kalau rubrik holistik itu yaitu dengan memberikan penilaian seluruh holistik terhadap mutu menggunakan satu menggunakan satu elemen ya terhadap mutu yang mudah satu elemen atau satu kriteria ya satu kriteria atau satu elemen. Nah, contohnya ya analitik ya. Ini ada beberapa kriteria di mana setiap kriteria ini ada deskripsi penilaiannya ya. Lainnya adalah ya analitik. Tetapi kalau menggunakan bobot ya masing-masing tinggal diberikan bobot ya. Masing-masing kriteria. Tetapi kalau yang holistik ya ini contohnya ya. Biasanya kemampuan apa ini? Kemampuan presentasi siswa. Maka kriteria penilaian dari sisi pengorganisasiannya, dari isinya, dari gaya presentasinya. Dikatakan sangat baik ketika apa skornya sekian. Dikatakan baik ketika apa skornya sekian. Cukup. Dan ini dibuat beberapa kriteria. Ya masing-masing kriteria ada skor penilaiannya. Kemudian kalau yang holistik ya hanya satu kriteria. Nah, dikatakan sangat baik ketika ini penilaian project dikatakan baik dengan skor ini ketika ini, ketika cukup nilainya ini ketika ini. Nah, ini adalah yang holistik. Jadi kriteria cuma satu ini aja. Dengan sangat baik ketika apa, baik ketika apa, cukup. Ya, saya kira itu ya tambahan dari saya. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup pertemuan hari ini. Selamat sore. Selamat sore ya ini. Sudah sore belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih ya semua.